Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ambil kertas sama pulpen dong, Min. Kau tes kan? Ah, di tas. Pegang nih. Yus. Wis live tak ada. Wes. Cek. Produk radio sekolah. Desa Bero Rayero. Oh, lu biasa bicarain. Anda suara nih beli ke Dede? Anak-anak. Anak aja. Ada itu suaranya aman. Kak Dede suaranya aman. Aman. Aman gitu sih. Gitu. Untuk ya. Sudah. Langsung. Assalamualaikum Kak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ada yang bisa saya banting? ada saya. Anaknya. Iya. Gimana Kak Yul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di radio sekolah. Kali ini pembicaraannya Dede Nurwanto, SPD, moderatornya Siti Saro. Oh ya, saya sendiri. Iya. Kali ini kita akan membahas tentang Tentang apa dong? Tentang goreng. tentang mengenal gerakan pramuka di SMK BI Ahmad Junti Niwek. Silakan Kak Dede memperkenalkan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar SMK PGRI Kamal yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, dengan hidangan yang wah sekali. Di sini ada minuman, ada makanan dan yang lainnya untuk saya sendiri. Terlebih lagi untuk pembina Eskul Multimedia Bapak Julfian Awaludin dari Sarjana Agama yang dari Cirebon. Terima kasih juga untuk seluruh pengurus
multimedia yang ada di SMK PGRI Kamal. Hingga hari ini alhamdulillah saya bisa berkenan untuk mengisi atau memberikan sedikit tentang kepramukaan yang ada di SMK PGRI Kamal. Saya atas nama Dede Nurwanto. Saya asli dari Karangampel. Saya kelahiran asli Karangampel. Jadi yang mungkin di sini orang Karangampel mungkin sudah tahu. Ya. Saya juga di sini sebagai pembina pramuka SMK PGRI Kamal dari mulai 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah masih dipercaya oleh SMK PGRI Kamal menjadi pembina pramuka. Mungkin itu saja yang sedikit saya sampaikan, karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 11, mungkin ada baiknya dipercepat segala sesuatu. Terima kasih. Terus kalau boleh tahu profesi Kak Dede sekarang itu apa? Profesi saya sekarang. Kalau profesi saya sekarang, alhamdulillah selain jadi pembina, jadi guru olahraga juga, dan jadi guru pengganti juga di semua mata pelajaran. Terkecuali pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Terkecuali. Terus pendidikan terakhir Kak Dede itu apa? Pendidikan terakhir saya S1, besok sidang. Semoga lulus. Pasti lulus Amin. insya Allah. Amin. Padahal mah tinggal satu lagi sih. Ayo, waiting ya. Nah, sinyal ya. Terus pengalaman kepramukaan Kak Dede dari SD, SMP, SMK sampai kegiatan sama di nasional. Oke. Di nasional. Ya. Oke. Untuk kepramukaan sendiri, saya itu dari dari SD sudah mengenal pramuka. Waktu itu kelas 4 ya, kelas 4 SD saya udah bergabung di pramuka. Dan di situ pertama kali saya ikut lomba pramuka yang berisikan tentang paduan suara dengan, kalau tidak salah itu lomba gerak jalan. Itu kelas 4 SD ya. Sampai kelas 6 SD, kebetulan di Karangampel itu waktu tahun 2005 sampai 2006 itu banyak sekali kegiatan. Untuk saat ini di Karangampel ya masih ada kegiatan, tapi tidak semeriah waktu saya waktu SD. Untuk SMP saya sama ikut pramuka juga. Dan di saat itu saya mulai kayak kemah. Pertama kemah di acara Jagalu, Majalengka. Nah, itu saya mulai tertarik dengan apa sih pramuka itu dan enaknya apa di pramuka. Dan di situ juga suka duka banyak sekali. Dan kebetulan di SMP saya itu masuk ke apa sih kayak dewan pramuka. Kalau pramuka penggalang itu namanya Dewan Penggalang. Dan saat itu ya saya mulai ya lebih memperdalam. Untuk kegiatan di SMP yang pernah saya raih itu kegiatan, kalau tidak salah, tentang pioneering. Jadi waktu itu saya membuat beserta teman-teman yang lain. Kebetulan waktu itu mendapatkan juara 2.
Di SMP cuma satu. Nah, untuk di SMA saya asli SMA dari Juntinyuat. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Juntinyuat, tapi kenapa jadi pembina di SMK PGRI Kamal? Karena di SMK PGRI Kamal eh, masih berkembang, jadi harus sedikit-sedikit apa ya, sedikit-sedikit ditambahin apa yang kurang. Kalau menurut saya, kalau di SMA Negeri 1 Juntinyuat, di SMA negerinya itu sudah lumayan. Tapi untuk saat ini SMA Juntinyuat juga sama berkembang seperti SMK PGRI Kamal. Bahkan untuk sekarang SMK PGRI Kamal lebih berkembang dibandingkan dengan SMA Negeri 1 Juntinyuat. Nah, di SMA saya itu kelas 1, dari kelas 1 sampai atau dari kelas 1 sampai kelas 12 kebetulan banyak sekali kegiatan, terutama di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, di situ di kelas 1 saya itu dipercaya dari Koramil, dari Kodim Indramayu untuk membawa untuk perwakilan dari Indramayu mengikuti kegiatan napak tilas di Malang dan di Surabaya waktu itu. Nah, untuk pemberangkatannya sendiri waktu itu dari Bandung. Jadi dari Indramayu waktu itu yang mewakili Indramayu 8 orang, 2 dari SMA Negeri 1 Juntinyuat, 2 dari SMA Negeri 1 Klaten, 2 dari SMA Negeri Anjatan, dan 2 laginya dari SMA Negeri 1 Sindang. Kebetulan juga masih aktif di Trikon. Setelah itu banyak sekali kegiatan yang lain seperti yang ada di Juntinyuat juga. Itu masih kelas 10 ya, kelas 10 SMA. Ada pelatihan tentang penanggulangan bencana. Pas waktu itu kalau tidak salah itu ada bencana apa ya yang terjadi di Indonesia. Di situ para pemuda atau siswa-siswa SMA, SMK yang ada di Indramayu itu pelatihan. Nah, kebetulan pelatihannya terletak di Juntinyuat. Lokasinya di desa di Kalilimbangan tepatnya. Nah, di sana kita itu belajar membuat merakit perahu. Nah, di sana itu kita banyak sekali belajar tentang memberikan napas buatan dan yang lainnya. Nah, itu di sana. Jadi untuk angkatannya saya sendiri atau untuk untuk kita yang ya mungkin yang kenal saya yang seumuran pasti sudah merasakan yang namanya ikut pelatihan penanggulangan bencana. Dan mungkin juga nanti akan dipakai ya naudzubillah min dzalik ketika Indramayu ada bencana. Dan di 2015 memang nyata terjadi. 2015 itu bencana banjir di Indramayu yang menenggelamkan ratusan rumah dan kita dipanggil untuk ya evakuasi warga, terutama yang parah itu di bagian Indramayu Timur. Berlanjut ke kelas 2. Ke kelas 2 saya itu ikut kegiatan di kegiatan di Alas Cikamurang, Cikawung, Trisi. Nah, di situ banyak sekali kegiatan yang edukasi karena di situ
dari berbagai saka yang ada di Indramayu. Waktu itu cuma ada 4 saka, tapi dimasukkan ke perkemahan karya atau perkemahan apa namanya, karya atau beberapa saka. Karena kegiatannya akan mati. Nah, kebetulan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh warga Indramayu sendiri, hanya juga lumayan banyak. Nah, di sana itu masih hijau waktu itu dan sekarang sudah gersang. Sangat disayangkan sekali tempat berkemah saya waktu tahun 2011 sekarang sudah gersang. Sudah seperti itu. Jadi hanya jangka waktu 9 tahun kan, 9 tahun saya nggak ke sana. Pas saya main ke sana ternyata udah gersang. Ya, begitulah. Terus di tahun yang sama setelah mengadakan perkemahan atau karya atau perkemahan saka dari beberapa saka, Wana Bakti pun ikut mengadakan kegiatan yaitu jalan-jalan Pulau Biawak. Nah, yang belum tahu Pulau Biawak itu masuk ke Kabupaten Indramayu dan letaknya di tengah-tengah. Nah, mungkin ada teman-teman yang pengen main atau pengen ya sekedar jalan-jalan ke sana, silakan. Karena di sana itu memang edukasi lah. Dari macam-macam tumbuhan, dari macam-macam binatang ada di sana. Tapi yang pertama di Jawa karena di Jawa jadi yang banyak di aqua. Di situ kegiatannya yaitu Jawa Barat. Jadi Sakawana Bakti Jawa Barat itu kebetulan lokasinya di sana di Pulau Biawak. Kalau tidak salah itu dari Jawa Barat, ini mah dari Bandung, Depok, dari Sukabumi, dan yang itu alhamdulillah banyak yang ikut. Jumlah pesertanya itu kalau tidak salah sekitar 80 lah. Se-Jawa Barat cuma 80. Nah, untuk panitianya sendiri saya disebut sebagai panitia ya. Banyak di sana kegiatannya ya kayak meneliti peserta 80, panitianya cuman untuk yang panitia 6 dua dua dari dari MA Al Zaidi Tugu dan 2 dari SMA Negeri 1. Mungkin di sini ada yang dari Trisik. Oh, enggak ada ya. Ada. Wah, Kak Dede, menarik ya, Kak Dede. Semoga pengalaman pramuka dari Kak Dede bisa menginspirasi pendengar. Kak Dede, bisa jelaskan sejarah pramuka di SMK Perikamal Judinyuat? Untuk sejarah pramuka di SMK PGRI Kamal Judinyuat, kalau berdirinya saya yakin sudah lama. Ya. Namun mungkin diaktifkan kembali itu tahun 2018. Ketika pertama kalinya SMK PGRI Kamal mencetak siswa yang melakukan pengisian SKU penegak bantara. Nah, kebetulan di situ ada 6 peserta yang termasuknya ada di sini kalau tidak salah. Namanya Wahyu. Mana orang? Laki-lakinya 3, perempuannya 2. Jadi cuma 5. SMK PGRI Kamal pertama kali mengeluarkan atau mencetak bantara itu 5 orang. Mungkin di situ apa sih sejarah pramukaannya baru PGRI Kamal. Selanjutnya yaitu angkatannya si Anda, Saro, dan lainnya itu dilaksanakan pada tahun 2019. Mungkin di tahun sekarang juga akan dilaksanakan lagi apa sih perkemahan atau
ujian Bantara seperti itu. Nah, untuk berdirinya SMK PGRI Kamal kenapa baru mencetak atau 2 angkatan Bantara? Karena yang namanya pengetahuan memang semuanya banyak, tapi tidak banyak yang tahu juga tentang gimana sih mekanisme yang ada di kepramukaan. Sebenarnya semua orang bisa, tapi untuk menjalankannya sendiri itu memang agak sulit. Apalagi sekarang pandemi corona atau atau adanya virus corona. Mungkin karena itu bisa diunjuk lagi untuk angkatan ketiga atau penegak Bantara yang ketiga dari SMK PGRI. Tapi rencana mah insya Allah bulan depan. Terus Ada kalau lagi, Roh? boleh tahu, ada. Kalau boleh tahu kegiatan pramuka di SMK PGRI Kamal itu apa Kak Dede? Untuk kegiatan SMK PGRI Kamal sebenarnya mah banyak ya. Program-program yang mau bisa dijalankan yaitu tentang penanaman. Karena sangat miris sekali ketika kita sebagai warga asli atau penduduk asli Indramayu itu tidak memperhatikan lingkungan kita sendiri. Pertama kali SMK PGRI Kamal keluar untuk kegiatan itu di perkemahan MI kecamatan pertama kali kegiatan. Jadi siswa-siswa SMK PGRI Kamal membantu kegiatan kegiatan persami perkemahan 1 minggu yang dilaksanakan di Kerangkeng Kabupaten Indramayu, dan alhamdulillah kegiatan tersebut bisa membantu mereka. Oh iya, seperti ini loh. Jadi sedikit-sedikit mereka tahu. Padahal mereka waktu itu yang ikut kegiatan di kecamatan Belum Bantara. Jadi untuk kegiatan jangan sampai tidak ada. Terus ada lagi kegiatan untuk tanaman mangrove. Ya, kebetulan di Indramayu atau di pesisir Indramayu itu banyak sekali pantai-pantai yang terkena abrasi, bukan reboisasi ya, ya, oke. Terus di daerah Karangsong, terus Juntinyuan juga sama sebenarnya. Dan untuk kegiatan yang paling sebenarnya berkesan mereka dan langsung berdekatan dengan masyarakat, yaitu penggalangan dana tersebut dilakukan oleh siswa-siswa seperti sama mereka biar tahu masyarakat seperti ini. Terus mereka juga lebih tahu, oh iya, orang yang namanya penggalangan panas, apalagi kita kerja. Nah, penggalangan dana itu nantinya akan disalurkan oleh orang yang membutuhkan, terutama ketika terjadi bencana-bencana yang ada di Indramayu. Itu juga mana kaum duafa, fakir miskin, anak yatim yang ada di sekitar Indramayu atau yang ada di wilayah 3 atau yang ada di SK dan Ampel, salah satu Bundar itu dijual dan Kerangkeng. Itu kalau menurut saya sangat meyakinkan sekali. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut sudah berjalan dari tahun 2018 sampai sekarang. Ada lagi, Roh?
Oh, Enggak. iya dong, Wahyu. Nah, pramuka itu nggak ada yang tua, semuanya muda. Karena manggilnya kakak adik, Kak Dede, ada lagi. ya. Prestasi pramuka di SMK PGRI Kamel itu apa aja sih? Kalau untuk prestasi dalam bentuk kegiatan atau perlombaan, SMK PGRI Kamal belum. Tapi kalau prestasi di masyarakat, tapi lebih dari sekolah yang sudah maju. Karena prestasi dari SMK PGRI Kamal yang didapatkan yaitu uh, pujian dari masyarakat, terus antusias masyarakat memandang SMK hal yang intinya mah prestasi yang sudah didapatkan oleh SMK PGRI percaya oleh masyarakat, terutama masyarakat di daerah Cinuat dan sekitar, atau tidak memandang tidak memandang rendah SMK PGRI Kamal yang baru nongol lah intinya. Ada lagi Kak Dede. Kenapa siswa wajib ikut pramuka? Ini sebenarnya pertanyaan yang katakanlah sangat berbobot sekali ya. Kenapa siswa wajib? Kenapa siswa wajib? Kenapa siswa wajib apa, Roh? Ikut pramuka. Kenapa siswa wajib ikut pramuka? Sebenarnya di pramuka itu tidak diwajibkan sebenarnya ikut pramuka. Beneran. Kenapa ada wacana siswa itu wajib pramuka? Sebenarnya yang mewajibkan bukan kita, orang pramuka. Yang mewajibkan itu pemerintah. Di pemerintah, di undang-undang, saya lupa, siswa diwajibkan untuk menjalankan kegiatan ekstrakurikuler. Sebenarnya ini bertentangan sekali dengan AKT pramuka yang berisikan tentang siswi yang ikut pramuka itu sukarela untuk ikut kegiatan pramuka. Ini tidak diwajibkan. Namun karena mungkin pemerintah juga berpikiran gini, karakter siswa sekarang atau moral bangsa sekarang atau yang lainnya lah tentang nasionalisme dan yang lainnya itu kalau misalkan tidak ditumbuhkan dari ekstrakurikuler, dari mana lagi? Seperti itu. Makanya kenapa pemerintah mengadakan wacana seperti itu. Memang ada benarnya, tapi ya memang kita juga harus bertanya-tanya kenapa saling tidak sinkron ada ASN pramuka yang ada di pramukaan sendiri. Jadi pemerintah itu mewajibkan, sedangkan di ADART pramuka itu sukarela. Yang namanya sukarela kan tidak ada paksaan. Sedangkan kalau misalkan diwajibkan kan, ya itu merupakan paksaan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya tidak seperti itu, moral bangsa kita atau generasi muda kita, generasi yang akan datang itu tidak akan berkembang seperti sekarang. Ini pertanyaan terakhir ya Kak Dede ya. Harapan Ya, Kak Dede untuk pramuka SMK PGRI Kamal Juntinyuat itu apa? Untuk harapan saya pribadi ya, SMK PGRI Kamal itu banyak sekali siswa-siswa atau anak emas. Jadi untuk yang mungkin sekarang masih belum masuk ke pramuka atau belum, sebenarnya waktunya sekarang itu ditumbuhkan lah. Karena saya sering ngomong sama murid-murid saya, sama adik-adik saya, bahwa yang namanya penyesalan itu
tidak datang di awal, mungkin di akhir. Dan yang namanya kesempatan itu tidak datang satu dua kali, bahkan cuma sekali. Jadi jangan sampai terlambat untuk kegiatan dan jangan sampai terlambat untuk uh, ikut di kegiatan yang itu sangat berpengaruh sekali, sangatlah apa namanya berguna bagi kehidupan sehari-hari. Harapan yang paling besar yaitu SMK PGRI Kamal lebih bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Jadi tidak monoton kegiatannya di dalam lingkup saja. Kayaknya saya untuk kegiatan-kegiatan dan yang lainnya lebih diperbanyak. Makanya kenapa yang namanya orang berkegiatan dengan orang diam di rumah biasanya lebih sehat orang yang selalu di luar rumah. Dari wong makan pakaian yang setruk, itulah makanya kenapa harus berkegiatan, karena ya tadi takutnya gitu. Karena memang saya sendiri memang orang olahraga ya, jadi ketika tubuh itu maka banyak sekali penyumbatan di air itu atau di pembuluh darah yang bisa menyebabkan orang itu mengalami kelumpuhan. Dan palingnya nanti untuk kegiatan yang akan datang sampai lebih lagi lah. Nanti tinggal nunggu tanggal mainnya saja. Gimana sih kegiatan-kegiatan? Baik. Baik Kak Dede, terima kasih banyak Kak Dede untuk ilmu dan pengalaman. Semoga para pendengar dapat terinspirasi dan kita semua semakin mencintai pramuka. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow Instagram SMK PGRI Juntingat dan tunggu episode berikutnya di bulan September. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga assalamualaikum Saro. Dah, wassalamualaikum. Salam pramuka. Salam. Salam. Salam.